juga usianya sudah sangat tua. Dan lagi, dia tak punya sedikit pun semangat dan kemampuan untuk hidup. Barangkali ini salah saya. Mungkin saya telat menghubungi dokter. Tuan, saya kira Tuan dan Nyonya sudah berusaha seperti juga saya. Nah, Tuan, sepertinya sudah waktunya saya pamit. Saya harap Tuan dapat menghibur hati Nyonya supaya tabah. Baiklah, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Sudahlah. Kamu sangat menyembuhkan. Kamu tahu kan, aku sangat sayang kepadanya. Apalagi nggak usah berbuat. Aku tidak peduli. Kan juga ada orang dokter. Bila perlu, seluruh dokter yang ada. Aku tidak peduli dengan apa yang kau perbuat. Kau jangan diam saja. Apa saya banting saya dia? Dasarnya. Maaf. Saya bingung. Dia memang dokter paling bodoh yang ada di Jakarta ini. Kenapa kau menjadi seperti itu? Siapa lagi kenalan kita? Profesor Mariam. Ya, tua itu pasti bisa menolongnya. Apa dia memang dokter paling bodoh yang ada di Jakarta ini? Kenapa kamu panggil? Kamu percaya pada mulut dokter swasta tadi bahwa umurnya tinggal 1 jam? Tahu lah. Bilang! Bilang! Iya, Nyonya! Buatkan bubur. Bubur, Nyonya. Iya. Sop sudah masak. Sop sudah masak, Nyonya. Dagingnya sudah hancur. Dagingnya juga sudah hancur, Nyonya. Bawa saja sop itu ke kamar. Baik, Nyonya. Juga susunya. Susu apa, Nyonya? Saja. Oh, siap, Nyonya. Gimana, Pak? Dia segera datang. Iya, pasti datang. Atong. Atong. Ya Tuan. Siapa yang matikan nasi itu? Saya Tuan. Sialan. Saya yang nyuruh. Darah begini panas. Saya tahu. Lalu kenapa dimatikan nasi itu? Tadi saya ingin nasi itu mati, sekarang tidak lagi. Tolong hidupkan. Baik Tuan. Baik Tuan. Permisi Nyonya. Profesor itu pasti bisa menolongnya. Kamu jangan berharap terlalu berlebih. Nanti kamu terlalu kecewa. Saya yakin sekali, sangat yakin apa. Tapi tidak juga profesor itu tidak sanggup menyembuhkannya lagi. Dia berhenti saja memberikan kuliah-kuliah. Ya Tuhan, apa dosa saya? Apa kau sakiti hati saya? Otong. Ya Tuan, sambut kedatangan Profesor Mariam di depan. Baik Tuan, itu dia saya kira. Baik Tuan. Nyonya, maaf, Nyonya tidak mau makan. Taruh saja makanan itu di sana. Baik, Nyonya. Lalu sediakan susuan profesor. Sediakan apa, Nyonya? Apa saja. Oh, siap, Nyonya. Permisi Tuan, Nyonya, Profesor sudah datang. Selamat sore Bro. Selamat sore. Selamat sore. Di mana dia? Di dalam Bro. Silakan masuk, Prof. Kasihan dia, tapi memang sudah tua. Bilang-bilang bagaimana menurut kau? Tahu? Makin paham. Nggak tahu. Tapi saya kira seperti kemarin. Ya, Gusti orang macam apa dia? Kenapa kau? Saya takut. Nyonya jadi gila. Mana mungkin Nyonya jadi gila hanya karena binatang? Kenapa tidak mungkin? Ya sudah biasa. Paham cilai anjing kesayangannya. Memang, tapi saya belum pernah melihat laku Nyonya bertindak seperti ini, menjadikan kota Jakarta sibuk dengan mencintai anjingnya.
kecuali Nyonya saya yang sekarang. Saya kira Nyonya Pantau adalah majikan saya yang paling keracunan oleh anjingnya. Tapi rupanya tidak. Ada Nyonya lain yang melebihi. Kau lihat sendiri, Otong. Sejak kemarin, rumah ini hanya disibukkan dengan anjing. Sementara tak sepicik pun mata memperhatikan kau ketika kau sakit. Bukan. Saya takut Nyonya jadi tidak beres. Kau tahu, Nyonya kita adalah Nyonya yang sangat terkenal, yang amat berpengaruh, pengarang besar, pemimpin partai. Pendeknya, seorang yang sangat berwibawa. Bahkan, Nyonya kita adalah jutawan yang memiliki perusahaan dagangnya yang besar-besar. Saya tak habis pikir, waktu saya duduk di bangku SKK dulu di Solo, saya belum pernah mendengar cerita seperti ini. Sungguh ajaib bahwa kesibukan hanya disebabkan dengan yang sangat tua, dengan moncongnya yang sangat menjijikan. Nyonya saya dulu, Nyonya Penta yang selalu tidur dengan anjingnya setiap malam. Gila, terus suaminya tidur di mana? Ya seperti biasa, tidur di tempat kerjanya. Jadi, fatal bro. Bagaimana, Prof? Masih ada harapan, bukan? Selalu saya berkata begitu. Tapi yang sering terjadi selalu yang sebaliknya. Ya, kenapa tidak? Masih selalu dan selalu. Kenapa? Kalau begitu, Profesor dapat menyembuhkannya, bukan? Saya kira saya tidak. Tapi pantang buat saya mengatakan hal fatal terhadap setiap pasien saya. Ya, setidak-tidaknya begitulah. Setidak-tidaknya kita harus percaya harapan. Ya barangkali kita sendiri cemas. Sangat cemas. Itu sudah wajar. Tuan dan Nyonya harus percaya bahwa Tony itu pasti akan sembuh. Seperti saya juga harus percaya penyakit suami saya yang hampir selama usianya ini akan hilang. Tapi juga saya harus jujur bahwa saya tidak mampu mengobatinya. Jangan cemas, tabah. Nyonya tahu anjing saya baru saja melahirkan. Anjing kecil yang mungil itu akan saya bawa kemari. Nyonya tentu sangat suka. Maksudnya bro? Maksudnya, kalau Tuan dan Nyonya percaya kepada Tuhan, lebih baik semuanya dipasrahkan saja kepadanya. Jelas sudah dia dapat berbuat apa saja. Sembuh, mungkin, tapi tidak sembuh juga mungkin. Saya kira itu kata-kata yang paling tepat. Tuan harus pandai-pandai menghibur hatinya. Dia mencintai Tony itu seperti mencintai paru-paru kita. Lumrah, ini bukan suatu peristiwa yang aneh, ada sangat lumrah. Tapi kalau Tuan menganggapnya aneh, itu hanya menandakan bahwa Tuan memahami dengan baik apa itu cinta. Nyonya yang manis, besok pagi anjing saya yang kecil akan segera bertambah lagi, agar Nyonya dapat memulai percintaan yang baru. Silakan diminum bro. Baik. Otong. Ya tuan. Antarkan Profesor Mariam. Baik tuan, silakan kau. Baik, saya permisi. Lebih baik kamu tidur dulu. Atau paling tidak kamu ingin beristirahat. Aku tidak capek, tidak lelah. Aku hanya ingin disembuhkan Tony. Tentu. Tapi tidurlah kau. Kenapa? Coba kenapa? Kamu selalu tidak peduli. Selalu. Aku memang tidak mungkin melahirkan anak. Tapi tidak perlu kau selalu kesal dan cemberut begitu. Permisi Nyonya, tuan. Mbak Dukun sudah datang. Siapa? Mbak Dukun dari Kampung Melayu. Bawa masuk. Baik Nyonya. Kenapa pula kau? Kalau perlu, dukun sulap aku panggil. Asal dapat menyembuhkan Tony. Bawa masuk saja, beri makan dulu. Atau tidak usah. Tentu saja kalau sudah pasti sudah dapat menyembuhkan Tony. Baik Nyonya. Bilang, iya Nyonya. Lupa Nyonya. Lupa apa Nyonya? Buat bakar kemenyan. Oh, buat bakar kemenyan. Kembang jangan lupa. Kembang apa Nyonya? Kembang 7 lupa. Ngapain? Nyonya mau mandi kembang. Kurang ajar kamu ya. Maaf Nyonya. Segera kemari. Siap Nyonya, saya berangkat Nyonya. Nyonya tuan, Mbak Dukun sudah datang. Selamat malam, silakan Mbak. Pas disembunyikan Mbak.
Ya Allahu a'lam bishawab. Tuhan yang tahu. Saya ini cuma perantara dan bersifat coba-coba. Gimana ya saksi Nyonya? Di dalam, Mbah. Anak Nyonya? Anjing saya. Hah? Anjing? Saya belum bisa. Kalau Mbah. Tapi baiklah, akan saya coba. Kalau begitu silakan masuk, Mbah. Lebih baik di luar saja Nyonya. Kenapa, Mbah? Perasaan saya mengatakan ada yang tidak beres di ruangan itu. Siapa? Yang tidak beres, maksud saya yang mengganggu. Oh, saya mengerti, Mbah. Jangan di atas meja. Nyonya, taruh di mana? Taruh di bawah. Dewa, perlu dibuka, Mbah. Tidak perlu. Jangan ada suara. Sebaiknya begitu. Semuanya tenang. Terlebih dahulu Nyonya, maafkan saya. Saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Nyonya. Saya harap Nyonya ingin menjawabnya. Baik, Mbah. Selama ini, apa ada musuh Nyonya? Musuh? Maksud saya, orang yang tidak suka pada Nyonya. Oh, banyak, Mbah. Tapi umumnya mereka tidak mengganggu. Atau yang benci kepada anjing itu. Tidak, tidak ada, Mbah. Semua orang sangat menyukainya. Bahkan beberapa orang nyonya ingin memilikinya. Oh, tentu saja, Mbah. Saya tidak memberikannya kepada nyonya-nyonya itu. Tidak setiap orang bisa menghadirinya. Oh, baik. Terima kasih Nyonya. Bulkukus, bulkaula, binas kauni, bilang dukam, lukutuk, lukutuk, lukutuk. Wah! Di sini, di sana, di sini. Kenapa? Saya mohon. Maaf, saya kasar. Maaf. Saya mohon maaf di mana saja. Kenapa dia? Gak tahu. Otong, bantuin dong. Iya, Nyonya. Ini ambil air. Apa dia? Apa saja? Aduh, nanti saya salah lagi. Tidak usah. Gimana, Mbak? Silakan, Mbak. Saya gugup sekali. Pijitanmu enak juga ya. Nanti abis ini main ke rumah ya. Saya kegoda lagi sama Mbah. Nomor handphonemu berapa? 08 97 14. Sudah. Sayang, cepatlah kau tanyakan kepada Mbah Dukun. Bagaimana, Mbak? Maaf Nyonya. Saingan saya sangat kuat. Saya tak bisa. Dia yang gaib itu ketat memeluknya. Saya sangat menyesal sekali harus mengatakan bahwa rupanya Nyonya mempunyai saingan yang sangat kuat. Maksud Mbak? Nyonya mencintai anjing itu bukan? Saya mencintai Tony. Seperti saya mencintai hidup saya sendiri, Mbak. Anjing maksud saya Nyonya. Tidak. Nyonya mencintainya. Dia bahkan berhak minta apa saja kepada saya. Dan sebaliknya, Tony pun mencintai saya seperti dia mencintai keanggunannya sebagai bulldog. tapi Nyonya bisa mengetahui bahwa selama beberapa hari ini anjing itu telah jatuh cinta kepada yang lain. Siapa? Nyonya situ orang? Mana mungkin? Bukan Nyonya, makhluk lain yang gaib. Tidak.
Mbak. Gak usah. Ini buat ongkos Mbak. Gak usah. Terima Mbak. Ah, ya sudahlah. Lumayan buat beli Amer. Siap, Pan. Siap, Pan. Please saya lupa. Mau lunas ini. Abang, bilang. Ya, Nyonya. Ya sayang. Benar seperti kata dukun tadi, satu-satunya jalan ialah kita berdoa kepada Tuhan untuk sebuah Tony. Atau bilang, Ya, Nyonya. masing-masing dengan cara agamanya, kita semua sekarang harus berdoa untuk sebuah Tony. Kita mulai, Pak. Dia mulai bersuara, bukan Nyonya. Itu si Bimo Intan Broto. Gila kamu. Mana mungkin saya tidak dapat membedakan suara anjing saya dengan anjing orang lain. Dia mulai bersuara lagi. Makin semangatlah kalian berdoa. Tuhan mulai mendengar doa kita. Tuhan memang maha adil. Sayang. Kau juga harus berdoa, Pak. Lebih dari biasanya. Oh, ini sayang. Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan saya. Amin. Tuhan, dengan apa saya harus melaksanakan tugas saya kepadamu, agar lahir cahaya rahmat-Mu bagi kesembuhan Tony. Tuhan, jangan tinggalkan saya. Saya tidak mau kesepian lagi. Amin. Dia bangun. Sayang. Ada apa, Pak? Rupanya sejak tadi kau tidak berdoa. Kau kejam, Pak. Kau tidak punya rasa kasihan. Kau tidak punya rasa kemanusiaan rupanya. Mam, kau jangan salah paham. Kau sungguh-sungguh kejam. Apa beratnya permintaan ini? Mam, terus terang, saya tidak tega melihat kau berduka seperti ini. Wajahmu pucat hanya karena memikirkan Tony. Hanya karena kau anggap Tony itu apa? Oh, kau sungguh-sungguh kejam. Sungguh-sungguh kau tak punya hati. Ya Tuhan, ampuni dia. Apa yang menyebabkan dadamu dingin seperti baja itu? Aku sungguh tidak percaya kau akan bisa berubah seperti ini. Tuhan, saya merasa betul-betul kehilangan. Di mana kau? Lelaki yang romantis itu. Lelaki yang hangat itu di mana, Pak? Semakin jauh rasanya jarak antara saya dan lelaki itu. Dan setelah 20 tahun, jarak itu semakin lebar. Dan setiap ku sadari, semakin menganga. Mengerikan, bagai mulut seekor harimau. Atau bilang, ini juga harus berdoa. Ya, Nyonya. Sudahlah. Habis waktu kita. Apa kau bilang tadi? Hanya karena robot, kau sungguh-sungguh batu. Hanya karena kau anggap apa dia? Apa kau tak pernah berpikir bahwa Tony juga punya rasa sakit, punya nyawa? Kalau kau pernah memandang matanya, kau tidak akan mungkin tega mengucapkan kalimat sekasar itu. Dan di mana pula rasa keimananmu? Jangan gegabah, Pak. Bahkan mawar pun punya jiwa. Dia mulai menangis lagi. Ayolah kau berdoa, Pak. Dia tertawa lagi sekarang. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami kalaupun ada dosa yang melekat kepada kami. Amin. Janganlah kau menghukum Tony. Amin. Tuhan, Tony begitu bersih dan setia. Amin. Maha besar kau Tuhan. Maha menyembuh kau Tuhan. Kalau kita menolong, siapa pula yang akan menolong? Tuhan, saya begitu mencintai Tony. Dan saya tidak dapat berbuat lain kecuali mencintai Tony. Makin keras suaranya, makin keras serunya Tuhan. Kau nampaknya tidak sungguh-sungguh berdoa, Willem. Apain? Ternyata pada matamu seperti kucing. Dong, binatang itu. Kamu bagaimana?
Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Ngapain? Ya nggak tahu, kali saja Gusti Allah mengabulkan doa saya untuk menyembuhkan Tony. Dan baru kali saja tadi saya berdoa sungguh-sungguh. Ya, semula juga saya ingin berdoa sungguh-sungguh. Tapi setiap kali selalu terganggu. Kenapa? Mocoknya ingin sembuh selalu membayang. Neng Willem. Kesan baru ah. Neng Willem. Ah, jadi lagi. Neng Willem. Nanya-nanya. Gorengan kantin. Ngapain kalian? Berdoa sialan. Iya nyonya. Ini sudah masuk. Apa nih? Neng Willem. Bagaimana dengan pacarku? Oh, ternyata mulu. Ayo lo nggak usah malu-malu. Kau nampaknya tidak sungguh-sungguh berdoa sejak tadi. Kelihatan pada matamu seperti kucing. Diam tidak, nanti aku cium lagi. Kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang tidak. Ayo, ingat tidak dulu yang kita di dalam mobil, yang di dalam kuda, kita berduaan loh. Nah, namanya kau kehilangan peniti. Nakal. Kamu mau lagi nggak kayak gitu? Hah? Kamu tidak kasihan sama binimu? Kamu juga? Astaga! Ya, kenapa? Saya baru ingat lagi astaga. Kenapa? Anak saya. Kenapa? Anak saya sakit. Kemana? Yang paling kecil, yang bayi. Apa sakitnya? Sejak tadi pagi dia kejang-kejang. Kenapa kau tidak minta izin pulang siang tadi? Tidak diizinkan. Kenapa tidak memaksa? Kalau Nyonya tahu, saya bisa dipecat. Dan bagaimana dengan keluarga saya, istri saya, anak saya? Mau saya kasih makan apa dia? Nggak mungkin saya kasih makan batu. Terlalu dia. Kalau sudahlah, Tapi sudah dibawa ke dokter. ke klinik maksudmu? Iya. Saya kira istri saya sudah membawanya dia ke klinik. Untung saja masih ada uang sisa. Dan di klinik sana tidak terlalu mahal. Tapi saya kira kamu harus pulang sekarang. Tapi Nyonya berkata saya ngeluh sampai malam. Sewaktu-waktu mobil diperlukan. Tapi saya kira kamu harus pulang sekarang. Kasihan anak itu. Minta izin lagi saja sekarang. Tapi apa kata Nyonya? Ah, coba dulu saja. Tuan, Tuan. Bilang, Tuan. Tidak menjawabnya. Bilang kencang. Tuan, Tuan Anton. Pertama-tama saya ingin meminta maaf Tuan. Saya ingin izin pulang sebentar karena anak saya sedang sakit Tuan. Ini betul. Mana mungkin saya bohong Tuan. Saya kira selama saya kerja di sini selama 3 tahun, saya tidak pernah bohong. Sewaktu-waktu Tuan dan Nyonya bisa menggunakan tenaga saya. Bayinya kejang-kejang, Tuan. Bayinya. Sekarang jam berapa? Baiklah. Tapi jika memang betul anakmu sudah sembuh, sebaiknya kau kembali lagi ke sini. Sewaktu-waktu mobil dibutuhkan. Jangan sembarangan, Pak. Sewaktu-waktu mobil diperlukan. Setiap saat mobil harus siaga. Kau sudah tua. Kau tidak akan sempurna mengendalikan mobil itu. Ayo, Pak, masuk ke dalam. Mobil yang sorry. Saya juga yang salah. Saya dulu pernah berbohong. Tanya di luar nih, suka bohong. Nggak ada yang percaya kan? Sudah, lain kali saya tidak akan pernah berbohong Oh, lagi. bohong. Iya, betul. Bohong. Iya. Iya, betul. Kenapa Nyonya? Saya kira mati anjing itu. Kamu sangka begitu? Apalagi? Kalau memang Tony mati, saya lebih pasti kepada Tony. Tony Tuan. Sudahlah, jangan menangis seperti ini. Tak baik untuk Tony. Kau tadi sudah menasihati papi supaya papi bilang pulang. Nah, sekarang kau diam sayang. Sebagai orang yang soleh, kau harus taat kepada perintah Tuhan. Kau harus relakan Tony. Sayang, diamlah sayang. Sayang, diam. Diamlah.
bahwa dari bacanya akan bertamu kemari. Dia akan dapat mengatakan Tony. Aku mau diam. Tapi kamu harus melakukan apa saja yang aku katakan. Apa saja? Apa saja asal kamu diam sayang. Betul. Asal kau diam sayang. Tapi kamu berjanji akan meluruskan semua permintaanku. Tak ada alasan untuk tidak mengabulkan segala permintaanmu. Aku sudah diam sekarang. Kamu harus melakukan apa saja yang aku katakan. Pertama, kamu harus mengabarkan kemalangan kita ini pada tetangga-tetangga dan beberapa kenalan kita. Jangan lupa undang beberapa wartawan malam ini. Tapi sayang, Kedua, kamu harus mengucapkan pidato pada waktu mereka datang dan pada waktu upacara penguburan. tapi sayang, itu semua Akan menjadi suatu lelucon gitu. Lalu kamu apa, Tony? seekor anjing apalagi. Lalu kau buang saja dia seperti kaleng susu. Kejam kau. Tidakkah kau harus belajar menghormati seluruh makhluk hidup? Apa kau mengharapkan aku bunuh diri? Otong, William, Ya Tuan. segera kabarkan kepada tetangga-tetangga tentang kemalangan ini. Jangan lupa Nyonya Linda. Baik, Tuan. Otong, Ya Tuan. segera susul beberapa wartawan kenalan kita. Sekarang Tuan. Apa kau kira lusa? Ya sudah Nyonya, Tuan. Saya berangkat terlebih dahulu. Nyonya dan Tuan, saya berangkat ya. Kenapa kau tiba-tiba berubah? Kau jadi Pap? Pap, Apa? kau kenapa? Kenapa gimana? Kau diam saja? Agak aneh. Saya sedang melihat pidato untuk nanti. Betul? Betul. Lalu kalau nggak apa-apa, Tony. Betul, kau sedang menyusun pidato. Nah, saya telah mendapatkan kalimat yang pertama. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang kami muliakan. Pertama, kami menyampaikan rasa terima kasih kami yang luar biasa atas kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang telah rela membuang waktu untuk hadir di sini, menyaksikan peristiwa yang paling bersejarah dalam keluarga kami, yaitu wafatnya Tony sayang, anjing kami tercinta. Wah, bagus sekali, Pap. Bagus sekali. Terusnya, Pap, terusnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hanya ada dua peristiwa yang paling penting dalam sejarah hidup kita, yaitu kelahiran dan kematian. Sekalipun demikian, ia adalah mengharukan. Nyonya, Nyonya, maaf, Nyonya Linda sudah datang. Suruh masuk saja. Siap, Nyonya. Bercita, Nyonya. Terima kasih. Rasa saya diikut. Jangan menangis lagi. Sudah. Seharusnya saya nangis. Oh iya. Udah nggak gelap lagi. Oh iya, saya lupa.
Tuan. Permisi, selamat malam Tuan, Nyonya, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya wartawan dari tabloid Fauna mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Tony. Tasya, jangan lupa menuliskan dalam koran bahwa Tony pernah kencing di sepatu saya. Dan Tasya tahu apa yang terjadi pada diri saya waktu itu. Saya sangat bahagia sekali bahwa ada juga yang mencuri sepatu saya. Nyonya, akan saya butuhkan ceritanya. Kang Maton! Kang Maton! Orang-orang ada yang lihat Kang Maton nggak? Ini! Kang Maton! Rambutnya keriting, juga manis, ganteng banget. Orang-orang ada yang lihat Kang Maton nggak? Kang Maton! Kang Maton! Tuh Kiam. Sini. Ngapain aja lu? Saya sedang cari ke tukang cilok, ke tukang somai, ke tukang tahu, kok nggak ada Kang? Ya lu tahu kan mau kerja di sini jadi pembantu, jadi babu. Ngapain lu ke tukang cilok? Ngapain mau makan? Kita nikah dah Kang. Jangan nikah besok dah ya. Lu nggak punya duit. Segini kita udah ngobrol Kang. Ya udah, tahan dulu dah ya. Kang, mari besok. Tahan dulu ya. Nyonya, saya tidak berangkat kemarin. Tadi baik-baik saja. Sekarang biasa. Kejadian yang tak terduga-duga Nyonya. Saya tidak menyangka bahwa suami saya yang sakit ini akan secepat ini meninggalkan saya. Apa-apa nanti Nyonya. Semoga merencanakan tempat yang layak digunakan. Amin. Suami saya yang masih hidup sejak 20 tahun aja ribut dengan cita-citanya. Setiap pagi, setiap saya bangun, setiap malam saya tidur dengan berbagai mimpi buruk. Setiap pagi saya hanya menjumpai Tony dan Tony yang lain. Seperti biasa, dengan setiap rebah di kaki saya, Tony juga suka menjilat-jilat di pipi saya. Dan sekarang Tony. Otong! Otong! Apakah penonton tahu di mana Otong? Saya mencari Otong! Nyonya tahu di mana Otong? Nyonya tahu di mana Otong? Tuan tahu di mana Otong? Otong! Mana kamu meninggal Otong? Anjing itu lucu sekali bukan? Tidak cuma lucu Nyonya. Nah Nyonya, sekarang Nyonya harus merelakan semuanya. Tapi jangan khawatir, besok pagi anjing saya yang kecil akan segera bertemu kembali. Tuan, saya ikut bela sungkawa. Sekarang harus pidato Bang, pidato. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang kami muliakan, betapa terima kasih kami atas kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya untuk memberikan penghormatan kepada yang tercinta Tony, anjing kami. Yang doa. Semua ini bagaimana? Seperti siang hari Pak. Ya, petir di siang hari. Ya betul-betul aku. Singkat saja Pak, lanjutkan sebelum kau pingsan. Singkatnya dengan ini kami mengharapkan kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Besok pada penguburan Tony saya di kebun.